Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa semua? Apakah dalam keadaan baik-baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, terlebih dahulu kita membaca doa ya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum teman-teman. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke anak-anakku sekalian, kita mulai dengan mengingat materi pelajaran yang Bapak Guru kasih minggu lalu ya, kasih pelajaran minggu lalu, yaitu mengenai intrinsik dalam cerita fabel, di mana di intrinsik itu kita dapat mengetahui tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas ya struktur fabel. Ya, struktur fabel. Kalian paham anak-anak? Ayo buka catatannya dan tulisnya. Ya, Pak. Oke. Di sini kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Ya, kita minta kesediaannya lah salah seorang yang mau membantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran tentang struktur teks fabel ya. Oh, baiklah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah selesai pembelajaran, peserta didik mampu satu, menganalisis keberadaan struktur atau orientasi, komplikasi, resolusi, koda dalam teks fabel. Yang kedua, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa dengan benar. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Menganalisis ya keberadaan struktur ya, di mana di struktur itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda ya dalam teks fabel. Kemudian nomor 2, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa dengan benar. Dan ketiga, memperbaiki kesalahan dalam penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Oke anak-anak sekalian, paham kan? Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke masalah yang utama, Pak Guru ingin bertanya kepada siswa. Ya, apakah itu yang dimaksud dengan fabel menurut pengertian kalian? Coba salah seorang saja yang bisa mewakili teman-temannya. Ayo. Fabel adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang tokohnya, yaitu diperankan oleh binatang dan bersikap tingkah lakunya manusia, Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Fabel adalah dongeng yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Bagus. Oke, tadi sudah ada dua temanmu yang membahas ataupun menjelaskan apa itu fabel ya. Jadi Pak Guru akan perjelas lagi. Fabel itu adalah merupakan cerita yang dimana menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Ya, misalnya di situ ada tokoh kelinci ya, ada tokoh gajah. Ya, itu merupakan tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita fabel. Ya. Oke, kalian sudah paham? Ya, next. Ya, dalam cerita fabel itu jelas ada strukturnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada akarnya. Pohonnya mau jatuh di air, Pak. Pohonnya Kalimatnya, di air, Pak. Pak.
Iya, ada akar, batang, ranting, daun, ya. Mereka ini tersusun berdasarkan strukturnya. Iya. Kemudian, jadi anak-anak semua, jadi yang dimaksud dengan struktur itu adalah bagian atau cara bagaimana sesuatu itu disusun. Iya. Seperti juga dalam cerita fabel. Paham? Oke, di sini ada 4 ya struktur tentang teks cerita fabel. Pertama, orientasi. Nah, anak-anak semua, mungkin kalian bertanya apa itu orientasi. Ya, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut. Tetapi di orientasi ini, di sini mengandung pendahuluan atau pengenalan. Di sini bisa diperkenalkan alamnya di mana, di hutan, di gunung, di sungai, di kali, atau di laut. Ya. Kemudian juga di orientasi ini ada waktu. Ya, waktunya kapan? Ya. Kemudian di nomor 2 di sini ada komplikasi. Ya, di komplikasi ini anak-anak semua, di sini kita bisa dapat atau membaca melihat pokok permasalahan ya di dalam komplikasi ini. Selanjutnya di bagian ketiga adalah resolusi. Ya, di resolusi ini kita bisa memecahkan masalah. Misalnya yang terjadi di komplikasi bisa di resolusi ini dipecahkan permasalahannya, di mana di resolusi ini anak-anak semua di situ tokoh utamanya yang jahat dia bisa berubah dirinya, bisa sadar ya di resolusi ini bahwa kejahatan yang dilakukan kemarin di bagian komplikasi ini di resolusi dia mulai berubah. Kemudian di bagian 4 ada koda. Ya, di koda ini bisa boleh ada koda juga di cerita fabel, boleh juga tidak ya. Tetapi sesuai dengan pengarangnya saja. Tetapi di koda ini dimuat ada pesan ya atau pesan moral ya atau pelajaran yang dapat dipetik dari semua keseluruhan cerita fabel ini. Anak-anak semua paham? Ya, Pak. Paham. Di sini ada ciri-ciri tiap bagian teks fabel. Ya, Pak Guru tadi sudah jelaskan ya. Di sini ada orientasi. Nah, di orientasi ini di sini dikenalkan tokohnya siapa? Ya mungkin gajah. Gajah yang baik hati, mungkin harimau yang ganas, mungkin kancil ya. Kancil yang suka menipu. Ya. Kemudian di sini ada latar. Ya, latarnya itu di mana kejadian tersebut ya. Terutama kalau masalah kancil jelas Iya, 1 minggu. Ya. Kemudian juga ada warak tokoh dan konflik. Wataknya tokoh ini ada yang jahat, ya, yang baik, ya, karakter yang mereka peroleh dalam cerita. Ya, di situ juga ada konflik. Berikutnya adalah komplikasi. Ya, komplikasi ini anak-anak semua ya, terdapat hubungan sebab akibat mulai dari munculnya konflik atau masalah sehingga masalah mencapai klimaks ya. Klimaksnya itu di mana adegan yang menyuruhkan, menegangkan, dan kecelakaan ya, penyiksaan batin ya. Itu ada di komplikasi. Kemudian juga di struktur berikutnya adalah resolusi ya. Berisi penyelesaian masalah. Masalah yang dikomplikasi di resolusi ini diperbaiki ya dengan sifat-sifat jahatnya itu, di mana tokoh utamanya itu ya yang jahat-jahat tadi itu anak-anak dia mulai sadar ya. Itu di bagian resolusi. Kemudian koda. Nah, di sini sudah jelaskan juga tadi anak-anak semua. Di sini di koda ada kita dapatkan nilai moral yang diungkapkan pengarang. Biasanya cerita-cerita fabel ini dia menyangkut kehidupan manusia ya, tetapi yang menunjukkannya itu adalah binatang. Oke, anak-anak ada yang bertanya silakan, mungkin ada yang tidak paham tentang penjelasan Pak Guru sebelum kita lanjut. Ya, Pak. Tanya, Pak. Lanjut ya. Klimaks itu apa, Pak? Ya, cerdas. Klimaks itu apa, Pak? Apa itu? Yang jelas. Pertanyaannya. Klimaks. Klimaks. Pak. Ya. Saya, Pak. Pak jawab, Pak. Saya yang jawab, Pak. Saya yang jawab. Pak, Oh, ya, saya yang jawab, Pak. Ada teman-temanmu yang bisa jawab, silakan.
Saya Pak. Saya Ya, bisa coba jawab silakan Pak Ismar Pak. klimaks adalah puncak dari semua permasalahan Klimaks untuk itu diselesaikan. menurut saya Iya, terjadinya sekali. perselisihan baik kecil sampai ke yang besar. Di sini ada Pak Guru tampilkan contoh tentang cerita fabel ya. Di situ kalian bisa melihat Ada gambar. gajah, Ah, bagaimana? teman gajah yang itu Pak, teman gajah itu apa itu Pak? Iya, ini adalah contoh cerita fabel di mana di sini ada namanya judul, orientasi, ya, ada juga apa namanya komplikasi, resolusi, nanti kita bahas ya. Nah, berikutnya, ini ada contoh ya, ada gajah dan kancil, mereka bersahabat ya. Berarti di sini kita melihat apa judul daripada cerita fabel ini, ya jelas adalah kalian sudah lihat adalah gajah yang baik hati, yaitu sebagai judul. Nah, kemudian orientasinya itu mungkin kalian ada yang tahu apa itu orientasi? Nah, siapa? Ini saja. Perkenalan. Ya, Ya, Pak. bagus. Perkenalan perkenalan Ada perkenalan latar. Oh, latar. masuk. Ya, baik hati. Ya, bagus sekali semuanya ya, bagus-bagus jawabannya. Jadi orientasi itu ya, itu memperkenalkan latarnya. Ada siang putri. Iya, kejadian terjadi terjadi. Nanti di gambar ini di Ada siang adalah kenalan tokoh. Iya. Ada Iya. Nah, di sini di siang hari itu suasana di hutan sangat kering. Tempat tinggal si kancil, gajah dan lainnya sangat terbakar. tokoh tempat Kancil kehausan dan jalan-jalan mencari air. Oke, kita sudah kalian sudah mengetahui apa itu judulnya dan orientasinya. Oke, next. Sekarang kita membahas tentang komplikasi daripada cerita tersebut. Adakah dari kalian yang berani saja yang mau membantu Pak Guru untuk membacakan narasi atau teks cerita fabel ini di bagian komplikasi? Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Ya. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Kau mau memanfaatkanku? Iya, Cil. Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya gajah. Iya, terima kasih, bagus sekali ya, cara bacanya juga mantap. Adakah yang bisa menanggapinya tentang komplikasi di paragraf pertama ini? Silakan mungkin Siti Hawa, mungkin bagaimana jalannya cerita di komplikasi bagian ini. Oke, kita lanjut ya. Di bait pertama ini ada komplikasi di mana sang kancil dia mendapat kecelakaan, dia ceroboh karena tidak berpikir panjang, dia langsung terjun ke sungai untuk minum air. Ternyata pada saat dia terjun itu dia tidak berpikir atas keselamatannya diri sendiri. Jadi gajah juga di sini dia belum mau menolong ya, dia belum menolong. Hanya kelinci ini dia memberi tipu muslihat, yaitu dengan katanya dia benar-benar mendapat ikan. Ya, jadi gajah ini belum bisa karena sang gajah dia masih berpikir mungkin di sini ada tipu muslihat. Saya benar-benar berjanji gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Bagus. Jadi di sini si kancil mulai sadar dan gajah temannya dia sudah mulai menolong. Itulah yang dimaksud dengan resolusi ya, di mana tokoh gajah ini dan si kancil dia merupakan tokoh utama di sini, dia sudah mulai menyadari diri sendiri. Ya. Oke, kita next lagi. Kira-kira di sini.
Sekarang kita meneliti tentang kaidah kebahasaan Fabel. Guru menunggu. Oke, kita bahas dulu tentang penggunaan sinonim dan antonimnya supaya lebih jelas lagi ya. Di sini sinonim yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau persamaan kata. Ya, contohnya segini Pak Guru kasih ya. Ada ya, hari ini Sarki si ikan hiu sedang malas makan. Ia meninggalkan saudaranya Buli yang sedang asik menyantap seekor tuna muda. Nah, di sini ada kata makan dan menyantap. Berarti menurut sinonimnya dia berarti dia sama artinya yaitu makan dengan menyantap. Mungkin ada lagi yang lain lagi, mungkin kalian tahu contoh-contoh daripada kata bersinonim. Coba Ibu Saharia. Cari kata yang bersamaan. Mungkin juga kalau memang tidak bisa, nanti Pak Guru seperti cantik sama dengan ayu ya, gagah, ya, ganteng. Ya, itu adalah macam-macam daripada sinonim. Oke, lanjut di bagian kedua, penggunaan kalimat langsung. Ya, ada namanya kalimat langsung. Jadi menurut kalian semua anak-anak, apa itu kalimat langsung? Ada yang bisa jawab? Ayo. Pak, Ya, tak. kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang tanpa mengubah arti, Pak. Iya, bisa juga. Mantap. Ada lagi yang lain? Udah dijawab Ibu. Ayo berani. Nanti Pak Guru kasih Martien. benar. Nanti akan memberikannya juga kalimat petikan. Nah, itulah pola-pola penyusunan kalimat langsung ya. Jadi intinya di sini huruf pertama dalam kutipan pertama menggunakan huruf kapital ya. Kemudian kalimat petikan dan penggirinya dipisahkan dengan melalui tanda koma. Ya. Kalian tahu apa itu huruf kapital, anak-anak semua? Ayo berani. Huruf besar, Pak. Ya. Ya, betul sekali ya. Nah, huruf kapital itu adalah huruf besar. Paham semuanya? Next. Di sini kita penggunaan keterangan waktu dan tempat. Ya, keterangan waktu berarti dalam cerita itu ada waktunya dan ada tempat. Ya, waktunya itu kapan? Apakah sore ya, siang atau malam, dan tempatnya di mana? Ya. Oke, mungkin kalian sudah memahami tentang penggunaan waktu dan tempat dalam cerita fabel ini. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru jelaskan. Keterangan waktu di sini menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ya, urutan waktu, contohnya setelah, sebelum, sesudah, selama, sejak, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Dan juga kata temporal, ya, yaitu menunjukkan kata kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Dan kata depan yaitu pada. Nah, seperti mungkin kalian belum paham, kita lihat di contoh ini ya. Siang itu, ya, berarti menunjukkan waktu, ya. Si kancil berjalan-jalan dekat ladang Pak Tani. Selama perjalanan perutnya terasa lapar karena belum terisi makanan apapun. Ya, di situ ada dua kalimat ya, siang itu berarti pada waktu siang. Selama perjalanan berarti dalam perjalanannya. Oke, anak-anak semua, ya kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Bapak enggak usah jawab, Pak. Bapak. Alhamdulillah berarti siswa-siswa saya ini cerdas sudah semua ya, pintar-pintar. Ini jalan Kita lanjut lagi. bisa saya sukses. Kemudian penggunaan kata seru. Ini apa nih? Dalam cerita fabel pasti ada penggunaan kata seru. Ya, kata seru itu adalah bagaimana? Ya, kata seru adalah kata yang mengungkapkan emosi atau perasaan seseorang, misalnya perasaan marah, heran, terkejut, sedih, bahagia, dan masih banyak lagi. Ya, tanda koma ini dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, aduh, kasihan, dan lain sebagainya ya. Lanjut, penggunaan kata sandang si dan sang. Ya, dalam fabel juga ada penggunaan kata sandang si dan sang. Yaitu kata sandang berfungsi menentukan kata benda dan kata sifat ya. Kata sandang si dan sang ini dipisah dari kata yang mengikutinya. Jelas anak-anak? Ada pertanyaan? Ya, saya kira sudah paham ya. Jelas, Pak. Ya, sebelum kita bermain,
Pak Guru akan membagi kelompok dulu ya. Ya, di sini Pak Guru karena banyaknya kalian itu semua ada 12 ya. Jadi Pak Guru bagi 3 kelompok. Oke. Nah, semua ya sudah terbentuk kelompoknya. Nah, jadi Pak Guru akan memainkan sebuah game ya. Oke. Inilah dia sebelum kita itu ada aturannya dalam game ini. Nah, di sini aturannya ketika ada sebuah paragraf yang muncul di layar, maka silakan berdiskusi untuk menentukan paragraf tersebut ya, masuk pada struktur yang mana dalam struktur fabel dan apa alasannya sehingga memilih struktur tersebut ya. Kemudian juga keduanya bagi kelompok yang benar dalam menentukan struktur ini dan tepat memilih alasannya maka akan mendapatkan 1 poin ya buat kalian yang menjawabnya benar. Oke, paham semua anak-anak? Paham, Pak. Ya, silakan. Apa jawabannya? Kelompok 1 menemukan di sana adalah bagian orientasi, Pak, karena memperkenalkan latar dan tokoh, Pak. Ya, Pak. Bagus sekali. Alasannya bagaimana? Alasannya karena di sana dicantumkan latar dan tokoh. Bagus, katakan dulu buat Syahria. Siapa? Marsium, sorry. Kelompok berikutnya bagaimana? Sudah ada tanggapannya? Sudah menentukan? Pak Guru tunggu. Sama Pak, itu bagian orientasi Pak. Orientasi Pak, menurut saya. Karena situ mengatakan latar tokoh, latar waktu, dan latar suasana. Ya, kemudian kita lanjut ke Ya Bu, maaf. ya, kegiatan menelaah kebahasan teks fabel yaitu melalui LKPD ya. Nah, di situ sudah dibagikan LKPD-nya, tinggal kalian mengisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di teks. Ya, kalian bisa menyimak teks ini atau bacalah teks fabel ini pada LKPD, kemudian kalian bisa menjawabnya dan mendiskusikannya ya kepada teman-teman semua. Nah, di sini ada cerita tentang monyet dan ayam. Ini diambil dari cerita masyarakat Sulawesi Tenggara ya, daerah saya, tentang monyet dan ayam. Silakan. Oke, next, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, ternyata dalam struktur teks cerita fabel itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Kemudian juga kaidah kebahasaan teks cerita fabel, penggunaan sinonim, antonim, penggunaan kalimat langsung, penggunaan keterangan waktu, tempat, penggunaan kata seru, penggunaan kata sandang, si dan sang. Oke, kayaknya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terakhir, Pak Guru bertanya kepada kalian semua, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak, karena banyak gambar-gambar binatang, Pak. Asik. Makasih ya. Manfaatnya ternyata, manfaatnya bagi kita manusia ini ternyata dalam hidup ini tidak boleh bertindak seenaknya tanpa berpikir dulu dan akan mencelakai diri kita sendiri ya, dan banyak sekali kita dapat di cerita fabel itu adalah pesan-pesan moral. Oke, dengan berakhirnya waktu untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang mengenai mempraktikkannya dalam cerita fabel. Oke, sampai di sini teman-teman semua, siswa semua, dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, segala salah kata baik tika maupun perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.